Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Jarak kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amsal 3 ayat 3 berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kesetiaan selalu didasari dengan kasih. Contoh, seseorang setia pada tuannya karena mencintai pekerjaan yang dilakukannya. Seorang istri setia pada suaminya karena dasar kasih yang mengikat hatinya. Begitu pula sebaliknya. Kesetiaan tidak datang dengan sendirinya, namun perlu dilatih setiap saat. Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu maupun keadaan apapun. Orang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar, meskipun dalam keadaan susah atau senang, baik atau tidak baik keadaannya. Maka dari itu perlu adanya hubungan dekat untuk saling mengenal, memahami, dan mengerti kepribadian seseorang yang kita kasihi agar terwujud satu kesetiaan yang kokoh. Bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Dikala hidup kita tidak ada masalah dan baik-baik saja, kita bisa berkata Tuhan itu baik bagiku. Namun saat kita mengalami suatu proses yang mengharuskan kita untuk menderita bagi Tuhan, apakah kita tetap setia melayaninya? Kesetiaan adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Seperti halnya seorang sahabat akan dikatakan setia apabila ia dalam keadaan susah, sedih, menderita selalu ada untuk menghibur, menguatkan, dan menolong kita. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan rela berkorban untuk sahabatnya. Bahkan dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Yesus adalah teladan pribadi yang setia. Ia setia sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Daud pun memiliki pengalaman betapa kesetiaan Tuhan itu tidak dikatakannya demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita wujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan, bukan hanya dengan perkataan semata. Dalam keadaan apapun, tetaplah setia melayani Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Karena pada saatnya kelak kesetiaan tersebut akan mendatangkan upah. Tuhan berfirman, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Jadikan kami orang-orang yang setia kepada, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dengan setia kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami akan beraktivitas, kami mohon berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.